Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai soal UAS tahun yang lalu, yaitu di nomor 3, akuisisi interim. Sebelum saya mulai lagi, jangan lupa untuk download soalnya di bit.ly/miring ujian lalu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Pokari membeli 80% saham beredar swap seharga 6,4 miliar pada tanggal 3 Oktober. Posisi ekuitas swap pada tanggal yang sama terdiri dari capital stock-nya 1 miliar, kemudian paid-in capital-nya 5 miliar, dan return earning-nya 1,6 miliar. Kelebihan nilai investasi diidentifikasi sebagai paten. Kemudian masa manfaat patennya adalah 5 tahun. Diketahui laba bersih dan dividen selama 2018. Kemudian pada 3 Desember, Pokari menyusun laporan keuangan konsolidasi yang terdiri dari laporan keuangan Pokari dan Swet. Oke, dari transaksi di atas, di sini kita diminta untuk menghitung berapa saldo, paten, kemudian berapa besarnya pre-acquisition earning, kemudian menggunakan pendekatan pre-acquisition earning, berapa besarnya laba, kemudian buat jurnal eliminasi di kertas kerja untuk memunculkan akun pre-acquisition earning-nya. Kita jawab ya. Yang pertama, kita lihat soalnya dulu di sini. Pada 3 Oktober 2018. Saya besarkan dulu. 3 Oktober 2018 ada pembelian consideration transfernya adalah sebesar 6,4 miliar. 1,3. Oke. Kemudian persentase pemilikannya adalah 80%, sehingga implied value-nya adalah sebesar 6,4 dibagi dengan 80%, ketemu 8 miliar. Pada saat book value, di sini book value S, di sini sangat jelas sekali ya, posisi ekuitas swap pada tanggal yang sama terdiri pada book value S pada 3 Oktober, yaitu terdiri dari capital stock, kemudian ada paid-in capital atau agio saham, kemudian ada return earning-nya. Capital stock-nya adalah 1 miliar, kemudian paid-in capital-nya adalah 5 miliar, dan return earning-nya adalah 1,6 miliar. Sehingga kalau kita jumlah adalah 7,6. Eksesnya adalah 400 juta. Amortisasi per tahunnya, karena dia bisa dipakai 5 tahun, kita bagi 5, dah 80 juta per tahun. Karena dia diakuisisi 3 Oktober, maka amortisasi paten selama 2018 berarti kan hanya pakai dari Oktober sampai dengan Desember. Oktober, Desember ada 3 bulan. 3 per 12 dikalikan dengan 80 juta, temu 20 juta. Ini soal yang pertama sudah kita bisa kerjakan. Atau pertanyaan pertama ya, yaitu berapa patennya. Pertama, paten. Kemudian soal yang kedua, berapa pre-acquisition earning-nya? Pre-acquisition earning. Oke, kita lihat
pada 31 ada tabel di sini kan kita ada 1 Januari sampai 30 September, 1 Oktober sampai 31 Desember, dan 1 Januari sampai 31 Desember. Sebenarnya kita bisa melihat berapa pre-acquisition earning kita, yaitu dengan kita melihat net income-nya. Kalau kita lihat dari Januari sampai September itu adalah 500.000. Oke, kalau saya hitung di sini, ini saya mau pakai cara yang pertama ya. Net income dari Januari sampai September adalah berapa ya di sini, kita lihat 500.000, 500 juta. Kemudian NCA expand Januari sampai September berarti adalah 0,2, 20% kan? 0,2 dikalikan dengan 500.000. Sehingga pre-acquisition earnings sama dengan 500 dikurangi dengan 100. Atau cara yang kedua sebenarnya bisa langsung, yaitu 80% dikalikan net income dari Januari sampai September, karena P memiliki 80% S. Maka di sini sama dengan 80% dikalikan net income-nya adalah 500 juta. Sama hasilnya, 400 juta. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah besar laba untuk pihak minoritas. Berarti NCA expand-nya. NCA expand apabila menggunakan pre-acquisition earning. Jadi kalau kita ingat bahwa kalau kita menggunakan pendekatan pre-acquisition income, maka kita menghitung NCA income-nya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Sedangkan kalau kita menggunakan pendekatan sales dan expand, maka kita akan menggunakan net income-nya dari Oktober sampai Desember. Ya, karena itu di sini kita akan menghitung net income 1 tahun ya. Net income dari Januari sampai Desember adalah 600 di sini ya. 600 juta di sini. Kemudian ada amortisasi paten dari Oktober sampai dengan Desember, yaitu sebesar 20 juta. Oke, jumlahnya adalah $580. Hingga NCA expand-nya ya sebesar 0,2 dikalikan 580 juta. Temu 116 juta. Kemudian yang keempat, kita diminta untuk membuat jurnal eliminasi.
Jurnal eliminasi hanya terkait dengan pre-acquisition earning-nya. Berarti kita akan mencatat common stock, kemudian paid-in capital, return earning, kemudian pre-acquisition earnings, kemudian ada paten ya, lupa saya ada paten, kemudian ada dividen, kita lihat dividennya ada pre-acquisition dividen, ada dividen S, kemudian investment S, dan ada NCA beginning. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa dalam menghitung RE beginning di sini, inilah RE di 1 Januari. Sedangkan kalau kita lihat di sini, RE di sinilah RE 3 Oktober. Berarti kita harus mencari berapa RE pada 1 Januari 2018. RE 3 Oktober, RE 3 kurang D ya. RE pada 3 Oktober ya, adalah 1.600.000. Kita lihat 1.600.000. Kemudian ada dividen 300 juta 1 Januari sampai 30 September. Kalau kita menghitung RE ending kan dia dikurangi dividen. Berarti kalau kita menghitung RE awal, dia akan kita tambahkan. Add dividen Jan sampai September, yaitu sebesar 300 juta. Kemudian dikurangi net income dari Januari sampai September, yaitu kita lihat di sini ya, laba bersihnya 500 juta. Sehingga RE 1 Januari 2018 adalah 1,4. Jadi kita bisa menghitung common stock-nya, asumsi tidak ada perubahan, maka 1 miliar kurang 0,1, kemudian paid-in capital-nya adalah tadi di awal 5, kemudian return earning-nya 1,4, pre-acquisition earning-nya 400 juta, patennya adalah 400 juta. Dividennya 300 juta dikalikan 80%. 80% dikalikan 240 juta. Investment in S-nya 6,4 dan NCA beginning-nya adalah sisanya. Ya, kita kurangkan di sini 1560 NCA equity-nya. Inilah jurnal untuk eliminasi memperlihatkan pre-acquisition earning. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.